Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hesti Anggraini dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Goa, yang kedua Kerajaan Ternate, dan yang ketiga Kerajaan Mataram Islam. Baiklah, untuk yang pertama adalah Kerajaan Goa. Sejarah Kerajaan Goa. Sejarah Kerajaan Goa Talo terbagi dalam 2 zaman, yaitu periode sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dari 2 kerajaan yang berasal dari keturunan sama, yakni Kerajaan Goa. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambulo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agangjene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk Kerajaan Goa. Tomanurung kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya yaitu Tumas Halangga. Masa keislaman Kerajaan Goa Talo. Seiring berkembangnya Kerajaan Goa Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara, para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarangi Daeng Manrabia 1593 sampai 1639 dengan gelar Sultan Alauddin I. Pada abad ke-17, Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Pada masa ini, Kerajaan Goa Talo mengembangkan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, militer, dan sosial budaya, hingga dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Keruntuhan Kerajaan Goa Talo terjadi karena politik adu domba yang dilakukan oleh VOC antara Makassar dengan Kerajaan Bone hingga Raja Bone Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar namun harus diterima oleh Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talo. Pasalnya, rata-rata setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Yang kedua adalah sejarah Kerajaan Ternate. Sebelum kerajaan berdiri, awalnya ada 4 kampung di Ternate yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau momole. Lambat laun 4 kampung ini membentuk sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Ternate. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya pun belum diketahui dengan jelas agamanya, tetapi diasumsikan memiliki kepercayaan animisme. Pada 1257, pemimpin klan Sampalu yang bernama Momole Ciko terpilih menjadi Raja Gapi pertama dengan gelar Baab Mansur Malamo dari 1257 sampai 1272. Masa keislaman Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate baru resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15, lebih tepatnya pada masa pemerintahan marhum 1465 sampai 1486 Masehi. Marhum adalah Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, dan putranya yang memegang tahta selanjutnya.
bernama Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Zainal Abidin mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi kesultanan, gelar raja kemudian diganti dengan sultan. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis, saat pemerintahannya pula terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu atau Ambon. Total kekuasaan kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil. Selanjutnya adalah detik-detik keruntuhan kerajaan Ternate. Penyebab awalnya keruntuhan kerajaan Ternate adalah adanya adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol untuk memecah belah kerajaan Ternate dan Tidore, juga untuk memonopoli semua rempah yang ada di wilayah tersebut. Setelah sadar adanya aksi adu domba yang dilakukan oleh Portugis juga Spanyol, akhirnya Sultan Ternate dan Sultan Tidore bersatu dan sukses membuat Portugis dan Spanyol pergi dari Maluku. Sukacita setelah pengusiran penjajah tidak berlangsung lama karena disebabkan kongsi dagang Belanda yaitu VOC berhasil memonopoli perdagangan rempah di Maluku, serta dengan strategi yang teratur, rapi, dan terawasi, VOC berhasil menguasai Ternate. Kerajaan ketiga yang akan saya bahas adalah Kerajaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebuah sayembara yang diadakan oleh Sultan Hadiwijaya selaku raja dari Kerajaan Pajang. Sayembara tersebut berupa siapa saja yang mampu mengalahkan Arya Penangsang dalam upaya penegakan wilayah akan mendapat hadiah, yaitu Tanah Pati dan Tanah Mataram. Dalam sayembara tersebut, Arya Penangsang dapat dikalahkan oleh Danang Sutawijaya, putra dari pemanahan. Kemenangan tersebut ternyata merupakan strategi dari pemanahan dan penjawi, maka Sultan Hadiwijaya menganggap kemenangan tersebut juga merupakan kemenangan mereka berdua. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Namun karena ketidakpuasan Sutawijaya menjadi bupati dan keinginannya menjadi raja, ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hal itu ternyata telah diketahui oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga Sultan Hadiwijaya mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Nah, dalam peperangan ini ternyata Kerajaan Pajang mengalami kekalahan. Setelah keadaan aman dari peperangan, Pangeran Benawa yang merupakan anak dari Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586. Masa keislaman Kerajaan Mataram. Saat Mataram berkuasa, Tanah Jawa telah mengenal Islam berkat islamisasi yang gencar dilakukan Kesultanan Demak dengan Wali Songo sebagai ujung tombaknya. Meski Demak mampu mengislamkan Tanah Jawa, aktivitas keislaman lebih banyak terjadi di kawasan pesisir, sehingga Mataramlah yang kemudian melengkapi dakwah Islam di bagian pedalaman. Namun Demak tentu berbeda dengan Mataram. Meski Demak menggunakan akulturasi dalam dakwah, para wali tetap mempertahankan syariat Islam murni, terutama ketauhidan. Saat Mataram berkuasa, dakwah Islam mulai berubah. Mereka sangat erat memadukan budaya Islam dan budaya sebelumnya. Sutiono dan Ahmad Zulfikar dalam buku Benturan Budaya Islam, Puritan dan Sinkretis mengatakan, Kerajaan Mataram yang berpusat di pedalaman Jawa atau kurang lebih berada di pusat tanah Jawa menjadi tempat taluk ulur antara Islam, gaya pesisiran yang ortodoks dengan paham Jawa Hindu. Islamisasi Jawa semakin kuat dan sebaliknya Jawanisasi Islam juga semakin kuat. Terlebih setelah Mataram menaklukkan pusat-pusat pengajaran Islam di pesisir utara Jawa, seperti Pasuruan 1617, Tuban 1619, Surabaya 1625, Pati 1627, dan Giri 1636. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan
Islam Mataram pada 1613 sampai 1645. Pada masa ini, Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Pada masa kepemimpinannya, Yang terakhir ia adalah diklaim pembahasan sebagai tentang raja keruntuhan terbesar kerajaan dari semua Mataram penghuni Islam, kerajaan Mataram. di mana keruntuhan tersebut berawal ketika Sultan Agung merebut Batavia untuk menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Akan tetapi Mataram Islam mengalami kekalahan. Setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi rakyat terbengkalai karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga perseteruan antara Wangsa Syailendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Ketika Empu Sindok memulai periode di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang dan menyerang. Pertempuran terjadi di daerah Anjuk Ladang atau Nganjuk, Jawa Timur. Dan peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Baiklah, cukup sekian materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu diingat bahwasannya segala yang terjadi bukanlah secara instan. Dan tanpa perjuangan mereka, kita tidak akan pernah sampai pada titik ini. Maka dari itu, mari kita menghargai dan melanjutkan perjuangan mereka hingga kita berjaya selamanya. Mohon maaf untuk segala salah bertebaran di mana-mana, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.